Saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan, gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan, gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya. Saya mohon sama kalian, kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga, gitu, apapun yang terjadi, gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian, gitu. Yang mengadu domba di sini maksudnya siapa, Mas Agus? Yang mengadu domba maksudnya siapa? Ya netizen, ya orang-orang yang nggak ngerti lah dengan keadaan kita di sini, gitu. Orang-orang yang cuman tahu, sekedar tahu, cuman dengar dari satu pihak, langsung dihujat begitu besar sampai ini melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu materialistis dengan uang, gitu ya. Tapi itu kenyataan tidak benar, gitu. Sebenarnya saya tuh dibilang sakit hati, ya jelas saya tekankan sekali lagi, karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya, gitu. Kenapa saya melaporkan seperti itu? Karena itu menyangkut harga diri saya, nama baik keluarga saya, semuanya tertekan. Dengan mengadu domba seperti itu tuh seakan-akan yang harusnya berkah buat Agus menjadi tidak berkah, gitu. Mas Agus respon hujatan, sindiran dari netizen, Mas Agus sendiri meresponnya seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya responnya ya sebenarnya bodoh-bodoh amat sih. Gimana? Novi sama Bang Densu kan masih merasa bahwa dirinya nantilah itu nanti aja cukup kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, di media sosial saat ini lagi ramai perbincangan antara Agus dan Mbak Novi. Jadi Agus ini merupakan korban karena kecelakaan di tempat kerja, di mana rekan kerjanya menyiram mukanya dengan air raksa, dengan air keras, yang pada akhirnya Agus ini menjadi buta. Dan Teh Novi ini merupakan pemilik yayasan yang berinisiatif untuk membuka donasi kepada Mas Agus ini. Tetapi ceritanya begitu panjang, hingga pada akhirnya Mas Agus sekeluarga ini dihujat oleh netizen. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video di mana netizen beramai-ramai menghujat Agus sekeluarga ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Nah guys, sekarang poinnya gini. Selain Farhad Abbas, selain pengacara Farhad Abbas yang mau ngebantu Agus, itu tidak ada. Nggak ada yang mau ngebantu Agus, karena si Agus itu posisinya salah. Udah ditolong, udah dibantu sama netizen, warga plus 62, sama Teh Novi terutama, sama Densu. Ngapain dia malah malah ngelaporin, memperkarakan Teh Novi. Itu selain si Farhad Abbas itu pengacara, nggak ada yang mau ngebantu si Agus. Selain Farhad Abbas, coba deh kalian disimak, dicerna baik-baik. Nggak ada, selain Farhad Abbas itu nggak bakal mau tuh ngebantu si Agus yang salah. Itu karena Farhad Abbas itu haus panggung, pansos. Agus lu sih dongo Agus ya. Lu ngelaporin Teh Novi, Agus. Teh Novi tuh orang paling baik sama lu. Harusnya Agus ya dengerin gua. Karena kalau gue suruh ngeliat gua, lu nggak bisa, maaf. Setelah emak lo, bapak lo, harusnya orang ketiga yang paling lo hargain Teh Novi. Karena Teh Novi membantu lo tanpa pamrih. Teh Novi nggak pandang bulu, dia berjuang ngenalin lo ke Denny Sumargo biar lo dapet sumbangan. Terus kemarin lo bilang Teh Novi orang jahat, Denny Sumargo orang baik. Hey, kalau tanpa Teh Novi, Denny Sumargo nggak akan kenal lo. Bahkan nggak bakal nyampe lo bilang orang baik, kenal aja nggak. Itu semua berkat Teh Novi. Gus, gue pikir lo orang baik, gue udah sempet kasih nama lo, balikin 200.000 gue donasi. Itu inti dari video ini, balikin 200.000 gue. Lumayan anjing beli kuota buat nonton live-nya Rasman.
teruntuk Mas Agus. Mas Agus, tujuan utama dari Mbak Novi, donatur sama Densu itu adalah satu, yaitu kesembuhan kamu. Terus kenapa kamu sekarang bingung kasus kamu ini bisa sebesar ini? Ya iyalah 1,5 M uang donatur nggak kamu maksimalin untuk kesembuhan kamu. Oke lah, kata saudara kamu tuh si Bu Wawa, kalau mata kamu tuh udah nggak bisa disembuhin lagi. Tapi kan kesembuhan tuh harus diusahakan toh. Toh aku juga lihat di podcastnya Densu kemarin, kamu itu baru ke 1-2 rumah sakit pemerintah pakai BPJS lagi. Terus Bu Wawa bilang, kata dokternya kalau pakai uang pribadi tuh malah lebih sulit. Tapi menurutku info dari Bu Wawa ini nggak valid. Kenapa? Dokternya itu kemarin nggak ada di Densu. Jadi mana bisa dia itu ngebela diri. Kalau kamu mentok nih ke 2 rumah sakit, kamu kan bisa nyoba Jakarta Eye Center. Kamu juga bisa nyoba RSPI, Rumah Sakit Pondok Indah. Ataupun kamu ke Malaysia, ke Singapura. Toh kamu juga punya uang 1,5 M kan? Itu juga kalau kamu emang niat untuk kesembuhan kamu uangnya. Tapi kalau untuk hal lain ya beda lagi ceritanya. Nggak salah dong Mbak Novi narik lagi uangnya. Toh kamu juga make buat bayar rumah, bayar online shop dan sebagainya. Ini lagi kamu sekarang kerjasama sama pengacara minta lagi duitnya. Kata kamu yang penting adalah harga diri keluarga kamu, bukan duitnya. Tapi kok ini minta balik? Seharusnya kalau emang niat kamu untuk kesembuhan ya jangan rewel dong kalau duitnya diambil Mbak Novi. Toh juga yayasannya gampang banget ngeluarin duit kalau untuk emang kamu berobat. Benernya ini jadi pelajaran juga buat aku sih. Kalau berdonasi kayaknya lebih baik bijaknya adalah langsung ke yayasan. Karena mereka kan pasti ada pembukuan dan ada transparansi dari penggunaan dana tersebut. Kuncinya cuma 2 sih, jangan salah gunakan kepercayaan dan kebaikan orang, dan yang kedua adalah selalu komunikasi agar kedepannya tidak akan terjadi kesalahpahaman. Si Agus kenapa cari masalah sih? Nah itu dia, emang dia pikir lapor polisi itu gampang, udah habis lapor terus orangnya langsung ditangkap gitu. Dia harus bolak-balik, bikin BAP, belum lagi pemeriksaan nanti, ada saksi pelapor, ada saksi terlapor, ya kan? Belum lagi dia lihat yang dihadapin itu siapa. Emang mereka bakalan tinggal diem, ya kan? Dengan dia bikin laporan itu emang mereka nggak punya pengacara, mereka nggak counter balik. Kasian sih, kan dia bilang ya, dia datang ke podcast aja itu udah capek banget, dia ngerasa nggak nyaman, ya terus badannya sakit, ditambah lagi matanya yang nggak berfungsi. Kalian pikir aja, dia harus bolak-balik ke kantor polisi, ke Polda, belum lagi transportasi. Daripada kayak gitu kan mendingnya dia diem di rumah, duduk manis sampai tiduran, terus pakai deh uangnya buat check out Shopee kayak atau TikTok, ya nggak sih, belanja. Daripada dia bolak-balik, ya lagian juga ya itu uang 1 miliar. Kalau memang itu udah rezekinya dia, pasti bakalan jadi milik dia kok. Ya kan, kenapa sih harus banget gitu loh? Dia tuh nggak ngaca nih, gue ini lagi sakit gitu loh. Kenapa gue tuh nggak fokus sama penyembuhan gue? Kenapa tuh gue fokusnya sama duit? Emang uang 1,5 itu yakin bakalan ngejamin lo hidup seumur hidup? Makanya bakalan ngejamin lo tuh bakalan santai gitu seumur hidup dengan uang 1, miliar? Belum tentu. Apalagi yang dia dapetin dengan cara kayak gini, gitu loh. Aduh, nggak habis pikir deh beneran ya. Cuma aku kasihan aja. Kenapa? Ya dia lagi sakit. Seharusnya dia fokus sama diri dia sendiri aja. Ngapain sih dia udah alhamdulillah ya kalau seandainya dia galang donasi sendiri. Ya itu belum tentu atau orang lain lah ya yang dia bilang orang ini jahat atau apa sama dia ya. Tapi kan orang ini loh yang membawa dia ke tempatnya si Bang Densu ini, ya kan, sehingga orang tahu dia tuh lagi sakit buat galang donasi. Subhanallah deh, bener ya, ada orang kayak gini gitu loh. Makanya aku tuh pernah ya dijadiin volunteer lah untuk menggalang donasi, cuma aku nggak lanjut karena apa ya, ini tadi takutnya terjadi miskom dan lain-lain gitu. Dan aku pun nggak mau ya kalau seandainya yang jumlahnya terlalu besar, apalagi kan nggak ada lembaga atau instansi yang menaungi aku. Jadi so far ya udah, selama ada teman yang butuh bantuan, aku coba untuk hubungin teman-teman terdekat untuk bantu, it's okay. Tapi selebihnya no, ya karena kita nggak tahu. Biasanya orang kalau udah ketempelan duit itu udah berubah. Hai Rek, aku Salim ya. Kamu itu bikin masalah aja. Kan dia itu kemarin ditanyain sama Mbak Novi masalah uang donasi yang sudah terkumpul ya kan, terus kemudian diundang di podcastnya Densu. Di situ diklarifikasi lah supaya enak, supaya clear gitu ya. Aku sebenarnya udah nggak respect sih dari cara dia ngomong, keluarganya, si Wawa itu, terus istrinya. Aku tuh sebenarnya udah nggak respect nih orang, pasti nggak bener gitu loh.
Dan ini yang terbaru, dia itu minta bantuan sama lawyer Farhad Abbas gitu loh, untuk nggak tahu mensomasi atau menuntut balik Novi dan Densu gitu loh. Loh, ini orang nggak tahu diri banget ya menurutku ya. Jadi dia dari cara ngomongnya itu udah nggak manggil Teh Novi, Mbak Novi, dia udah manggilnya tuh si Novi. Mbak Novi sebagai pemilik yayasan dan sebagai penggagas untuk bisa tampil di podcastnya Densu, lalu itu orang-orang yang nonton podcast itu kan akhirnya berdonasi untuk kesembuhan Agus. Nah ternyata seperti di videoku kemarin, uang itu adalah dipakai untuk keperluan pribadi, yang Mbak Novi yang nggak terima. Ya bener nggak terima, karena itu kan fokusnya untuk pengobatan gitu loh. Jadi dari cara ngomongnya itu berbelit-belit, AO ngomong ini itu gitu. Dan ini malah mau menuntut Mbak Novi dan Densu ya. Dan menurut aku buat Mas Farhad Abbas, gak usah ditolongin loh Mas ya. Itu biarin aja dia. Kan emang uang donasi itu fokusnya untuk pengobatan, bukan untuk hal-hal lain, hal-hal pribadi gitu. Walaupun itu uangnya gitu loh. Orang ini nggak tahu diri banget gitu. Udah ditolongin, udah dicariin buat donasi pengobatan, malah ngomongnya itu macem-macem. Terus kemudian juga itu siapa Wawa itu, aduh, aku tuh udah nggak respect lah. Jadi kalau aku lihat juga lucu tuh dari banyak komen itu. Kenapa nggak sekalian disiram sama mulutnya aja supaya nggak banyak ngomong gitu. Benar, menurut aku nggak tahu diri banget gitu. Udah jelas-jelas uang donasi dipakai untuk fokus untuk pengobatan, malah dipakai kayak bayar utang, keperluan pribadi. Dan sekarang yang semakin nggak tahu dirinya itu malah mau menuntut Mbak Novi dan Densu gitu. Salah mereka apa gitu loh. Salahnya mungkin karena diminta pertanggungjawaban uang, ditanyain uangnya kemana, mungkin uangnya kepake, terus dia terdesak, jadi dia bingung. Terus kemudian dia menuntut balik, ya seolah-olah dia nggak bersalah gitu loh. Hei, kalau bukan karena Teh Novi, kamu itu bukan siapa-siapa. Sekarang itu minimal kamu udah terkenal lah ya. Udah nongol tuh di media sosial gitu. Jadi kalau menurut aku ya, buat Mas Farhad Abbas ya nggak usah ditolongin lah. Orang itu jelas-jelas uang buat donasi, uang buat berobat, malah dia pakai BPJS, terus dia ngomongin RSCM macem-macem. Udah diklarifikasi tuh sama pihak rumah sakit juga. Masa ada orang berobat punya uang banyak, dikasih uang banyak buat berobat, tapi dia malah milih BPJS yang memang notabene itu pasti butuh waktu lah, pasti lebih cepat yang tidak pakai BPJS. Malah ini ada yang pakai bayar utang lah, bayar inilah, ditransfer ke rekening pribadi istrinya lah, alasannya ATM-nya nggak bisa, pokoknya banyak alasan aja gitu. Jadi kita tahu lah kenapa ya Agus itu disiram air keras itu ya, tahu kan? Ya pokoknya Agus ya, kamu itu menurut aku nggak tahu diri banget gitu loh ya. Kamu itu udah ditolongin, malah kamu nggak terima kasih, malah sekarang mau nuntut yang bantuin kamu gitu. Sekarang panggilnya juga nggak Mbak Novi, Teh Novi, malah si Novimu itu malah mau pulang ke Aceh. Ya iyalah, duitmu udah banyak. Nah sekarang kamu diminta pertanggungjawaban uangmu itu, malah ribet, malah mau minta tolong sama Farhad Abbas segala. Dahlah kamu tuh, mendingan ya buat Mbak Novi juga tarik aja tuh uang yang sudah terkumpul di si Agus itu, daripada dipakai belanja-belanja juga itu di toko orange segala. Ada tuh yang terakhir itu infonya seperti itu. Dan Mbak Novi tarik aja tuh uangnya biar kapok dia. Udah biar nggak bisa berobat, nggak bisa juga ngomong macem-macem. Tarik aja Mbak itu uangnya yang sudah dikasihkan ke si Agus itu. Inilah salah satu contoh di mana kita kurang bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang sudah membantu, kepada orang yang sudah menolong kesusahan kita. Sudah dikasih hati, malah minta jantung. Pemirsa sekalian, kalau kita mau menyimak dari cuplikan video ini, rasa-rasanya niatnya mau ibah, mau belas kasihan, tetapi kalau ngeyel seperti ini ya kejadiannya seperti ini. Bukannya mendapat belas kasihan dari netizen,
malah dia dibully dari netizen. Menurut saya, ini adalah murni kesalahan dari Mas Agus yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu diri. Karena jelas-jelas perjuangan dari Teh Novi agar Mas Agus sekeluarga ini bisa pergi podcast di tempatnya Densu alias Denny Sumargo, tujuannya tentu untuk pengobatan dari Mas Agus itu. Memang ada ungkapan kekecewaan yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Teh Novi, pemilik yayasan, di mana dia membuka donasi itu untuk pengobatan. Tetapi yang beliau temukan di mana uang yang digunakan oleh Mas Agus dan istrinya ini malah membayar cicilan, membayar utang, dan lain sebagainya yang tidak berkaitan dengan pengobatan dari Mas Agus ini. Siapapun pasti akan kecewa. Siapapun pasti akan marah. Ya tidak heran bila pada akhirnya dalam salah satu cuplikan video tadi kita menyimak ada ungkapan kekecewaan dari seorang donatur yang sudah menyumbangkan walaupun kecil, tetapi dia mengungkapkan kekecewaannya. Lebih baik uang itu saya beli pakai data. Bila pada akhirnya saya mengetahui tentang dirimu itu seperti apa. Semoga saja ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Hargalah orang-orang yang sudah berniat untuk membantu dan menolong kita. Teh Novi dia tidak mengharapkan imbalan apapun karena dia tulus untuk membantu Mas Agus ini. Tetapi ingat, sumbangan donasi itu punya tujuan, yakni untuk pengobatan, bukan untuk bayar utang dan lain sebagainya. Sebagai pemilik yayasan, otomatis Teh Novi pastinya punya rasa tanggung jawab untuk mencari tahu tentang siklus peredaran uang itu kemana saja. Dan siapapun pastinya akan marah bila pada akhirnya donasi yang punya tujuan utamanya untuk pengobatan Mas Agus tetapi dipakai untuk pembayaran utang dan lain sebagainya. Jangankan Teh Novi, saya saja yang mendengar cerita ini pun merasa kesal. Mari, ketika seseorang sudah berjuang untuk membantu dan menolong kita, kita secara pribadi pun harus tahu bersyukur dan berterima kasih. Jangan malah ngelunjak. Berikut ini kita akan mendengarkan komentar-komentar dari netizen di season kedua. Dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa menyimak cuplikan video ini sampai akhir. Inilah komentar dari netizen. Aku takut. Boleh nggak uang donasi ketika aku pulang ke Aceh untuk kebutuhan sehari-hari? Woi, kadal biawak. Uang donasi itu untuk mata, bukan untuk kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan banyak yang lain mau, aku pun mau. Saya sebenarnya pengen berusaha positive thinking sama Agus dan keluarganya walaupun kalian banyak dibully. Tapi begitu saya tahu perkembangan terakhir, kamu sama seorang pengacara niat menuntut Novi, bahkan merasa berhak atas channel YouTube-nya Novi, pengen bagi hasil gitu. Wow, kalian itu sangat tidak tahu terima kasih. Kita nggak boleh gitu loh sama orang yang nolong kita. Saya kasih tahu ya Agus ya. Densu mau nolongin kamu itu karena mandang Novi, tahu kagak? Seluruh rakyat Indonesia bantuin kamu itu karena juga mandang Novi sama Densu kredibilitasnya.
Kalau kamu yang ngusahain sendiri, belum tentu nih viral sampai dapat sumbangan 1 miliar. Asal kamu tahu. Ya. Lalu sekarang kamu merasa Novi punya niat jahat, pengen merampas hak kamu. Yang bener aja, Gus. Dia dengan baik hati loh, tidak memotong sepeser pun dari uang donasi kamu. Di platform lain itu dipotong loh, Agus. Asal kamu tahu aja. Ya, Novi itu pingin nyelamatin uang itu karena supaya donasinya tepat guna ke kamu, demi kepentingan kamu. Karena dia ketua yayasannya, dia yang bertanggung jawab. Kan dia yang ngomong ke publik untuk open donasi ini. Paham gak? Dan ada undang-undangnya bahwa donatur tuh berhak tahu ini donasi digunain untuk apa aja. Kalau terjadi penyalahgunaan, yang harus tanggung jawab tuh Novi. Kamu tahu gak? Novi tuh bisa dipenjara gara-gara urusan ini. Itulah kenapa dia minta kalian terus terang. Tapi kalian begitu lihat donasi segitu besarnya, kalian gelap mata. Fokus kalian berubah. Kenapa saya bilang fokus kalian berubah? Kalian udah tahu open donasi itu cuma demi Agus, ya, untuk perawatan Agus. Oke lah, Agus bilang kondisi matanya sekarang berubah. Kondisi matanya sekarang tidak ada harapan, katanya makin memburuk. Tapi kan urusan kamu belum kelar, Agus. Ini kelopak mata harus diperbaiki. Badan kamu penuh luka. Kan katanya tetanus, demam lulu. Nah itu uangnya dipergunakan untuk itu, bukan untuk yang lain-lain. Sebenarnya Novi juga dengan baik hati menjelaskan ke Agus. Kalau misalnya Agus merasa berutang budi sama Uwa dari istrinya yang kamu panggil Wawa, kamu mau bayar dia sebagai caregiver, gak apa-apa. Kamu mau bayar rumah dia uang sebagai uang sewa, nih dibayarkan juga gak apa-apa. Yang penting transparansi, Agus. Ya, apapun pengeluaran untuk kepentingan Agus tuh boleh sebetulnya, asal jujur. Bahkan Novi juga jelasin, kalau nih urusan Agus udah kelar dengan rumah sakitnya, itu uang mau dipakai buat usaha kecil kayak untuk nyambung hidup tuh boleh. Kurang baik apalagi, Agus. Tapi kalian segitu takutnya gak dapat uang itu. Padahal Densu udah kasih jaminan loh pakai uang pribadi dia. Kalau sampai uang itu nanti gak kembali ke kamu, Densu yang akan membayar. Kurang gimana lagi, kalian udah didamain. Kukira tuh podcast terakhir bersama Novi tuh udah damai. Kalian nyari mati kayak begini. Gak boleh kita kayak begitu sama orang yang udah nolong kita. Saya bukannya nggak ngerti bahwa luka bakar yang Agus terima itu fatal banget, sakit banget. Dan saya tidak pernah membenarkan alasan apapun orang bertindak kriminal seperti itu. Oke? Apakah Agus depresi karena itu? Bisa jadi. Saya pun waktu awal-awal buta ini sakitnya ampun-ampun ya. Retina saya tuh pecah, kornea saya sampai detik ini selalu menyakiti saya. Saya tahu karena kesakitan itu kita bisa out-outan deh otak kita, saya tahu. Tapi kalau saya dapat dukungan kayak Agus, saya tuh malah semangat hidup loh. Tapi saya tidak seberuntung Agus. Agus tuh bayangin ya, Agus ke rumah sakit tuh Wawanya saya acungin jempol deh. Sayang banget tuh sama Agus, disupport sampai segitu, sampai anak-anaknya Wawa juga bantuin Agus. Saya ke rumah sakit sendirian loh Agus. Waktu itu saya nggak bisa jalan Agus, saya harus dorong kursi roda saya sendirian Agus. Kamu bisa bayangin gak? Sekarang nih, kemarin, belum lama ini, saya operasi pengangkatan tumor. Dan bukan cuma masalahnya di tumor doang, penyakit saya banyak, Agus. HB saya ngedrop, saya itu pendarahan, ya ada masalah di jantung. Saya tuh bolak-balik ke RSCM tuh 10 kali ganti bus. 5 kali pas pergi, 5 kali lagi pas pulang. Saya sampai pingsan di RSCM, tahu nggak Agus? Ya, akhirnya susternya bilang, kamu nggak boleh lagi kayak begini, kamu harus ada yang nemenin. Tapi saya kebanyakan tuh berobat sendirian Agus, nggak ada support. Saya bangkrut Agus, saya di PHK berapa kali karena saya keseringan di rumah sakit. Penyakit saya tuh penyakit nyebelin semua. Saya udah bosen juga dioperasi. Ya, saya pernah dapat bantuan cuma sedikit Agus. Paling banter nggak sampai 1.500.000. Tapi saya nggak kayak Agus, saya berterima kasih dan saya gunakan uang itu dengan baik-baik. Saya kasih tahu teman saya uangnya saya pakai buat berobat, buat naik bus, buat ini, buat itu. Itu loh saya ngupdate ke teman saya, padahal uangnya cuma segitu. Lah Agus 1 miliar nggak mau ngupdate. Padahal saya nggak ada kewajiban ngupdate teman-teman. Orang mereka bukan yayasan, malah mereka bilang nih uangnya pakai buat jajan juga nggak apa-apa. Tapi saya
nggak menyalahgunakan bantuan orang. Jadi betul-betul sedih saya, kamu tuh udah dikasih support ekonomi, support moral dan lain-lain, mutung terus kerjaannya. Nggak boleh begitu. Agus sering-sering deh main ke RSCM. Banyak orang tuh menderita penyakit yang wadidaw Agus, tapi mereka punya semangat hidup. Mereka nggak dapat bantuan kayak Agus loh. Bolak-balik tuh pakai BPJS Agus, tapi nggak gitu sikapnya. Nah, satu hal ya yang saya mau ingatkan Agus. Dulu Agus punya masalah gini kan karena Agus berantem sama bawahan kan. Agus bilang kesel punya bawahan, udah tahu salah nggak mau ngaku salah, ngeyel. Kamu saat ini sedang ngeyel kayak bawahan kamu. Ironis nggak? Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia. Dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Agus sedih. Agus kalau kayak gini semua orang tahu Agus gak nyaman. Istri Agus dihujat, kasihan. masih untung-untungan orang mau donasi. Tenopi nggak sekali dua kali untuk bantuin orang untuk donasi, Gus. Maksud donasi tersebut itu untuk kesehatan kau. Giliran kau diminta mutasi, yang jelas gimana? Lelet, tulis tangan. Itu sebenarnya mutasi apa nota pembayaran ya? Nota pembayaran warteg ya. Sekarang lu parah banget sih, Gus ya. Sekarang orang yang bantu lu malah mau lu laporin. Parah banget sih ya. Udah, donasinya buat aku aja. Sedih ya, uang donasinya ditahan, kok ngamuk. Barusan kata Anti katanya sedih ya. Uang donasinya ditahan katanya. Ngamuk. Gus. Boleh nggak kita ulang lagi? Ya kan? Uang donasi yang terkumpul sekarang, lu balikin dulu tuh ke semua donatur. Ya? Habis itu nanti kita open donasi lagi nih. Ya kan? Open donasinya untuk keperluan kamu pulang ke Aceh. Gimana? Mau dicoba? Yuk, coba yuk. Ya kan? Yang ada sekarang lu balikin dulu aja ke semua donatur. Ya kan? Kita coba. Kalau misalnya mereka mau balikin buat kamu pulang ke Aceh, berarti itu adalah hak kamu. Nggak usah sembuh. Ya? Nggak usah sembuh. Gimana? Mau dicoba? Ya? Saya dipitnah menilap uang. Tapi saya nggak. Istri saya difitnah menilap uang. Kejam dia. Udahlah. Gua capek sama drama-drama lu begini, sumpah Gus. Capek Gus, bener. Nggak respect. Gua yakin tuh Aji itu pasti diomonginnya tuh pahit, pedih, perihnya sampai ke ubun-ubun gua rasa tuh. Dengan gayanya begitu ya kan? Kalau ngomong aja kita baru denger aja sepotong baru sedikit itu. Belum ada berapa detik itu dia ngomong. Ambil aja uang donasi itu untuk dia. Kan dia yang sakit bukan saya. Itu aja tuh kita udah kayak nyes. Kejam dia. Gua mikir ya waktu Aji kerja di restoran ya bareng sama tuh orang ya. Hah? Kerja di mana sama kamu Gus dulu si Aji itu? Restoran. Apa yang kau omongin ke dia? Hah? Apa yang sudah kau ucapkan ke dia itu? Orang sampai mau jalan kaki beli barang yang bahaya, membahayakan orang, resiko karena kan ketahuan kan pakai motor nyiram gitu kan ketahuan. Itu kalau nggak sakit hatinya betul-betul luar biasa nggak mungkin. Bener, itu udah sakit parah itu pasti. Nyesek itu mulut kau itu. Sekarang kau bikin Tenovi begitu. Yang sakit hati bukan Tenovi doang, seluruh Indonesia. Gue yang gak kenal Tenovi aja, baru cuman tahu dari tayangan YT-YT-nya beliau. Itu aja kerasa sakit hati gue, bayangin. Ya, bayangin itu. Dari mulut kau itu. Mulutmu itu. Kata-katamu itu tajam betul. Itu kekuranganmu ya Gus. Kalau kedepannya kau pengen jadi orang yang lebih baik lagi, belajar nih dari apa yang terjadi. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen
dalam menanggapi pernyataan dari si Agus yang malah mempersalahkan Teh Novi. Tampaknya dalam cuplikan video tadi, kalau kita mau menyimak komentar dari netizen, semuanya berpihak kepada Teh Novi. Karena sesungguhnya Agus ini adalah pribadi yang tidak tahu diri. Pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Ketika ada orang yang punya niat yang baik, ingin membantu, ingin menolong, dengan tujuan utamanya adalah untuk pengobatan penyakit dan rasa sakit yang dia alami, tetapi malah uang itu dipergunakan ke hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan kenapa donasi itu dilakukan. Perlu kita sadari bahwa tanpa Teh Novi, kamu tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu. Jangankan 1,5 M, 500.000 pun gak mungkin orang kasih. Orang bisa tergerak hatinya karena mereka melihat sosok Teh Novinya, sosok Denny Sumargonya, karena integritasnya mereka. Tergeraklah hati para netizen itu. Walaupun ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Itu karena rasa kepercayaan mereka kepada Denny Sunargo dan juga kepada Teh Novi. Bukan kepada Anda karena Anda bukan siapa-siapa. Tanpa Teh Novi dan tanpa Denny Sumargo, Anda orang tidak kenal. Wajar bila pada akhirnya bukannya belas kasihan yang Anda terima, tetapi Anda dan keluarga Anda dihujat oleh netizen karena kesombongan yang ada di dalam diri Anda, karena keangkuhan yang ada di dalam diri Anda. Dan yang lebih konyol lagi, Anda melaporkan Teh Novi ke pihak yang berwajib, didampingi oleh seorang lawyer yang mungkin dia sedang mencari panggung ataupun popularitas, yang bernama Farhat Abbas itu. Artinya di sini Anda mau menggali lubang dan Anda yang masuk sendiri. Coba Anda dengar, suruh istri Anda untuk scroll media sosial dan dengarkan komentar-komentar pedas dari netizen. Tak ada seorang pun yang berpihak dan membela Anda, terkecuali Farhat Abbas itu. Dan Anda semestinya malu dan tahu diri. Anda semestinya sadar, yang harus Anda lakukan sesungguhnya, kalau orang yang masih punya hati nurani, kalau orang yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih, pasti akan meminta maaf kepada Teh Novi. Mungkin ketika tutur kata Anda ataupun ucapan Anda yang tidak berkenan, meminta maaf karena penggunaan uang itu tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Tetapi tampaknya Anda memang terlalu arogan. Tidak heran bila pada akhirnya bawahan Anda di saat Anda bekerja di restoran itu menyiram Anda dengan air keras karena mungkin tutur kata Anda dan etika serta sopan santun Anda tidak dijaga. Semoga saja ini menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa taulah pribadi yang mau bersyukur dan terima kasih. Jangan terlalu sombong dan jangan terlalu angkuh. Karena kesombongan dan keangkuhan itu akan menjatuhkan diri kita sendiri. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.